yang diterima langsung, salaman langsung dengan Paus Fransiskus itu tidak banyak. Tidak banyak rombongan. Salah satunya alhamdulillah kami yang diterima. Dan pada saat kami di brief itu tidak boleh bawa pulpen. Tidak, yang banyak larangan lah dari apa namanya pas pampresnya Vatikan ya. Tetapi ternyata begitu Paus Fransiskus datang menyalami kami, begitu lihat dokumennya mana langsung minta pulpen. Mana langsung minta pulpen. Makanya kita bersyukur alhamdulillah deklarasi Jakarta Vatikan itu disaksikan dan ditandatangani oleh Paus Fransiskus. Next ke depannya kita memang rencana membawa dokumen ini ke Al-Azhar, Kairo. Kemudian setelah itu sebagai bentuk kampanye lanjutannya kita akan bertemu dengan beberapa penerima Nobel Perdamaian. Wow, level dunia dong? Level dunia. Oke, baik. Kita ingin menyampaikan bahwa gagasan tentang Pancasila ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia, tapi ini sudah penting kita amplifikasi ke masyarakat dunia. Keren. Umat Katolik menyebut orang yang beriman, dan orang Islam menyebut orang yang beriman, bahasanya ternyata sama-sama mukmin sebutannya. Gitu ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Kita akan bincang-bincang kembali tentang rencana atau lawatan Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik sedunia, juga sebagai kepala negara Vatikan. Saya pernah ke sana tahun 2011 bersama teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, menapaki sampai ke puncak. Asik, negaranya kecil dan terkecil di dunia. Kita akan bincang-bincang dengan kawan yang baru saja bertemu dengan Paus, yakni 21 pemuda dari Indonesia. Kemarin, minggu lalu, tanggal 21 Agustus bertemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan. Kita akan berbincang dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, organisasi pemuda Islam di Indonesia, Daeng Julfikar Ahmad Tawala atau Kakak Julfikar Ahmad Tawala. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Domo. Makasih atas undangannya. Alhamdulillah, walaupun sudah rehat 2 hari dari Roma ini, tapi ya masih kelihatan agak ini ya. Masih kerasa. Kerasa ya. Berapa jam perjalanan tuh? Kita Jakarta Doha itu 8 jam lebih. Kemudian transit kurang lebih 3 jaman di Doha, lalu Doha ke Roma sekitar 5 jaman. Oh, lewat Doha ya? Ya, ada lewat alternatif Doha. lainnya Turki ya, sebagian ya? Turki tergantung maskapainya saya lihat, karena kita kesananya tuh naik Qatar Airways. Baik. Akhirnya mampirnya di Doha dan sangat panas ternyata. Sangat panas. Ya. Bung Jul, Bung aja deh saya panggil ya karena ini masih muda ya. Bung Julfikar, apa sih yang teman-teman lakukan dalam lawatan? Nah, ini kan lawatan, jadi sebelum Paus melawat ke sini, teman-teman pemuda Indonesia melawat atau berkunjung ke Vatikan. Apa yang dilakukan? Jadi komunikasi antar OKP Lintas Iman yang menamai ini, Bang Domo pasti tahu kalau udah Lintas Iman itu berarti yang menamai perkumpulan kami ini ya teman-teman Katolik, Bang Gusman lah itu. Jadi ini sudah merupakan sebuah program yang terus-menerus kami lakukan, komunikasi ini gitu ya. Mungkin sudah 2-3 periode lah oleh pendahulu-pendahulu kami juga sudah melakukan komunikasi ini. Ini adalah next levelnya. Next levelnya bahwa upaya untuk melakukan amplifikasi terhadap Pancasila sebagai pokok-pokok nilai kepada kaum muda dunia itu penting kita lakukan.
Dan kemarin beberapa tahun yang lalu itu ada momentum yang kita dapat pada saat dua tokoh dunia, Imam besar Al-Azhar, Syekh Tayyib, menandatangani dokumen bersama Paus Fransiskus. Akhirnya kita mencoba membaca poin-poin itu, dan poin-poin yang perjanjian yang kita kenalnya itu perjanjian Abu Dhabi gitu. Betul, ya. Okay. Nah, akhirnya inilah yang mengilhami keberangkatan kami ke Vatikan. Jadi ini first step, Vatikan ini first step. Kita akan lanjutkan juga ke berkunjung mungkin dalam beberapa bulan ke depan ke Al-Azhar Kairo. Oke, berarti diilhami oleh tadi perjanjian atau lengkapnya dokumen Abu Dhabi ya, yang ditandatangani kalau saya tak salah 4 Februari 2019, betul. Di mana itu menyangkut tentang persaudaraan kemanusiaan, kira-kira nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi teman-teman pemuda Indonesia mendapat ilham atau mengambil ilham dari dokumen Abu Dhabi, lalu dirumuskan dalam satu tindakan Indonesia yang ada nilai-nilai Pancasila, begitu kira-kira ya? Kita melihat seperti itu karena dari awal founding fathers kita itu di tengah banyak perbedaan, kemudian mencetuskan Pancasila sebagai ideologi berbangsa gitu ya. Ini sudah menjadi sangat penting untuk kita sampaikan ke masyarakat dunia, khususnya teman-teman muda, bahwa ini ada satu produk pemikiran yang disepakati secara jama oleh 200-an juta penduduk Indonesia. Dan alhamdulillah, kalau kita lihat ini kan, teman-teman di Roma itu bercerita mereka ini kan kadang tidak begitu banyak etnis. Oke, artinya agak tidak seheterogen Indonesia. Tidak seheterogen Indonesia, bahasanya, budayanya, gitu ya, agamanya. Tapi alhamdulillah sejauh ini kan kita rukun-rukun aja. Nah, potret kerukunan inilah yang ingin kita sampaikan ke kawan-kawan kaum muda dunia, bahwa boleh dong ini dibawa masuk dalam perbincangan Anda di komunitas dunia. Artinya Bung Zul mau mengatakan Indonesia yang heterogen, yang majemuk, ada berbagai suku, adat, agama, tetap rukun. Tetap rukun. Ini bisa menjadi teladan, menjadi contoh untuk dunia dong gitu? Contoh untuk dunia, betul. Itulah kenapa kemudian kita ke Vatikan. Vatikan ini kan sebuah negara kecil, mungkin tidak lebih dari 20 hektar lah ya, luasan Vatikan itu. Dan temboknya itu kalau kita kelilingi masih kelihatan lah. Tetapi negara yang besar, negara yang punya pengaruh besar gitu ya. Dan menurut Romo Marcus Solo, bahwa Vatikan ini satu-satunya negara yang tidak punya atase perdagangan. Oh, gitu ya. Sehingga dia dengan Indonesia seumpamanya punya hubungan diplomatik, tapi tidak ada hubungan dagang antara Vatikan dengan Indonesia. Jadi betul-betul servisnya itu adalah servis kemanusiaan. Pendidikan, budaya, agama, dan sebagainya. Nah, ini yang kita lihat, kenapa tidak angel itu yang kita kemudian bawa ke teman-teman kaum muda dunia itu. Oke, baik. Jadi Bung Jul dan teman-teman tadi ada dari pimpinan GP Ansor, ada dari Pemuda Katolik, ada dari PP Muhammadiyah, ada dari Gerakan Angkatan Muda Kristen, ada dari Hindu, ada dari Buddha, datang ke sana menemui Paus, hendak membawa konsep yang mirip kayak dokumen Abu Dhabi, atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Iya, kemarin itu kita kan 3 hari di sana, Bang. 3 hari, kegiatan intinya 3 hari lah ya. Jadi kita tiba 18 malam waktu Roma itu, kemudian 19 sore kita diterima oleh Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan, Mas Trias. Mas Trias ya. Di sana kita lumayan banyak ngobrolnya dengan Mas Trias itu, mendapat banyak insight-insight positif dari beliau ya. Terutama beliau bercerita bagaimana ternyata posisi penting Indonesia dengan gerakan non-bloknya itu. Kita kan politik luar negeri kita kan bebas aktif. Ya. Non-blok. Non-blok ya.
Kata beliau itu, saya bisa bersalaman dengan dubes Amerika dan dubes Iran secara bersamaan. Iya. Di saat dubes Iran dan dubes Amerika tidak bisa hangat, katanya. Ketemu bertiga itu dia bisa cekakek dengan duta besar Amerika, tapi tidak sama dengan Iran dengan duta besar Iran dengan Amerika. Jadi dia merasa, oh ternyata kita bisa membawa kehangatan ke dunia internasional dengan posisi politik seperti itu. Karena kita dianggap ini teman oleh semua negara. Itu poin positif lah yang dari banyak discuss dengan Mas Trias gitu ya. Apalagi beliau sebagai seorang wartawan senior tentu menitip banyak harapan lah kepada kami generasi muda. Lalu selesai kita sampai tutup dengan acara makan malam. Lalu besoknya kita diterima di kantor Kementerian Komunikasi Antar Umat Beragama di Vatikan oleh Romo Markus Solo, dan kita diajak berkeliling Museum Vatikan, kemudian ke Basilika, sampai ke makam Santo Petrus. Santo Petrus yang di bawah. Yang di bawah. Dan saya lihat di situ the power of ordal, di situlah itu. The power of orang dalam. Karena kita bisa masuk ke ruangan-ruangan yang awalnya di portal, tapi karena Romo Markus saking dikenalnya di sana itu, akhirnya kita bisa masuk aja gitu loh, Bang. Tribuners, ini Romo Markus Solo Kauta adalah imam atau pastor asal NTT, Nusa Tenggara, Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan satu-satunya pejabat tinggi di level kementerian. Di level kementerian. Orang Indonesia di sana. Jadi Romo Markus ini sering memang menghubungkan kalau datang peziarah dari Indonesia ke Vatikan, atau tamu-tamu besar beliau biasanya yang menjadi penghubung ke kepausan. Nah, setelah masuk ke dalam-dalam itu, ada sesuatu yang menarik kah menurut Bung Jul? Ya, saya karena kita di Muhammadiyah itu kan diajarkan tentang bagaimana tertib berorganisasi ya. Ternyata kalau kita lihat Vatikan itu mungkin 1000 kali lipatnya Muhammadiyah. Ketertibannya dalam menjaga kontinuitas budaya, kontinuitas dokumen dan lain sebagainya. Karena di situ masih sangat tersimpan rapi. Dari abad keberapa begitu. Mungkin sampai nenek moyang kita, 2 di atas kita belum lahir itu. Belum lahir. Jadi dokumen itu lengkap, belum lagi seumpamanya lukisan-lukisan dan lain sebagainya. Kan kita lewat di mana itu, di Museum Vatikan itu kan ditunjukkan sama tour guide kita waktu itu. Dan saya menangkap satu hal ini luar biasa, orang-orang di Vatikan ini menjaga arsip-arsip sejarahnya. Dan tidak gampang loh, Bang Domo ya, dengan situasi dunia dalam 200 tahun terakhir ini yang up and down kan, itu sangat luar biasa kemampuan menjaga entitasnya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Baik. Hari kedua masuk ke museum dan tempat-tempat bersejarah di Vatikan. Hari ketiga bertemu Paus? Hari ketiga kita bertemu Paus dalam sebuah general audience. Lalu di situ pada saat kita masuk di general audience itu kan ada beberapa master of ceremony. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Italia, ada yang berbahasa Amerika Latin. Yang saya tidak sangka-sangka, ada yang berbahasa Arab juga. Ada yang berbahasa Arab juga. Dan apa bisa tentu tuh? Saya sempat dites sama salah seorang rombongan, Mas Putut lah. Bang Putut bilang, tahu nggak artinya itu? Saya bilang, itu dia berbicara bahwa Paus Fransiskus akan memberikan keberkahan bagi orang-orang yang baru menikah, orang-orang yang lagi sakit, orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Itulah kira-kira itu. Dan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, dan penyebutan umat Katolik dalam bahasa Arab dan dalam bahasa umat Katolik menyebut orang yang beriman, dan orang Islam menyebut orang yang beriman, bahasa Arabnya ternyata sama-sama mukmin sebutannya. Baik. Nah,
saat pertemuan itu saya lihat foto-foto dan Ya, videonya betul. itu, teman-teman akrab sekali. Kok bisa sebebas itu dengan seorang kepala negara tanda kutip presiden? Pertama bahwa Paus Fransiskus ini saya melihat dari awal memang hangat ke semua audiens. Oh gitu. Memang hangat. Biasanya kan kalau pimpinan negara semuanya itu kan jaim dan lain sebagainya. Beliau sangat hangat. Bahkan sempat sebelum giliran kami diterima gitu ya. Itu kami di dalam itu ada puluhan ribu. Di aula itu ada puluhan ribu. 10 ribuan mungkin. Sepuluhan ribu lebih mungkin ada. Nah, yang diterima langsung, salaman langsung dengan Paus Fransiskus itu tidak banyak. Tidak banyak rombongan. Salah satunya alhamdulillah kami yang diterima. Dan pada saat kami di brief itu tidak boleh bawa pulpen. Tidak, yang banyak larangan lah dari apa namanya pas pampresnya Vatikan ya. Tetapi ternyata begitu Paus Fransiskus datang menyalami kami, begitu lihat dokumennya mana langsung minta pulpen. Mana langsung minta pulpen. Makanya kita bersyukur alhamdulillah deklarasi Jakarta Vatikan itu disaksikan dan ditandatangani oleh Paus Fransiskus. Oke. Jadi dalam suasana hangat, Paus ikut menandatangani perjanjian atau apa dokumen deklarasi Jakarta Vatikan. Jakarta Vatikan. Itu berisi tentang apa sih? Ini saya baca supaya lebih detail karena boleh. Awalnya ini kan ada 8 poin, kemudian kita diskusi lagi, kita disortir menjadi 7 poin. Kemudian disortir lagi menjadi 4, terakhir sisa 3 poin. Secara umum itu menggambarkan tentang bagaimana generasi muda Indonesia itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai energi positif untuk peradaban dunia. Kemudian yang kedua adalah mengajak kaum muda sedunia untuk membangun masyarakat dunia yang berpegang teguh pada prinsip toleransi, solidaritas, dan gotong royong. Kemudian yang ketiga itu mendukung dan menyebarluaskan pandangan dan nilai-nilai yang tertuang dalam dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan kehidupan bersama, dokumen Abu Dhabi, untuk mewujudkan keadilan dan peradaban dunia. Ini ditandatangani oleh hampir semua ketum-ketum OKP Lintas Iman, lalu disaksikan oleh Paus Fransiskus. Artinya Paus juga menandatangani. Ada tanda tangannya. Ini dia. Oke, ada tanda tangannya. Ini yang sudah diedit ini. Ya, tadi poin pertama Pancasila. Apakah secara eksplisit Paus ini pernah mendengarkan Pancasila dan beliau memahami? Menurut menurut Romo Markus dan Mas Trias sebagai duta besar, Paus itu mengapresiasi tentang Pancasila itu. Waktu awal beliau menyampaikan mandatnya sebagai duta besar. Duta besar ya, Mas Trias Koncahyono ya. Mas Trias. Kalau teman-teman pemuda Katolik itu sempat bertanya ke Mas Trias, sebagai seorang Katolik yang taat, di saat bersamaan sebagai duta besar, saat ketemu Paus, apa salamannya cium tangan atau tidak? Iya. Seperti syekh gitu kan. Kalau umat Islam biasanya cium tangan atau kiai kan. Terus. Malah dijawab oleh Mas Trias ketika sama katanya pertanyaannya ketika siapa ini Presiden Amerika Katolik pertama itu? Joe Biden? John F. Kennedy. John F. Kennedy. Apakah dia cium tangan kepada Paus pada saat ketemu? Dan ternyata yang terpublish tidak cium tangan. Tapi kita tidak tahu yang tidak terpublish. Yang terpublish tidak cium tangan. Tidak cium tangan. Entah untuk dokumen pribadi kita nggak tahu. Iya betul. Baik. Dan itu katanya Paus sangat mengapresiasi nilai-nilai positif, energi positif yang kemudian dipahami, kemudian berada dalam satu alam sadar manusia Indonesia. Dan Paus sangat mengapresiasi itu. Dan mungkin apakah karena itu juga beliau tertarik untuk datang ke Indonesia pada tanggal 3 nanti? Mungkin saja. Oke, baik. Masih terkait dengan pertemuan dengan Paus, apa saja sih yang dibicarakan? Pertemuan berapa menit? Berapa lama? Oh, nggak lama, Bang. Nggak lama. Karena
rebutan kan, Rebutan ya, dulu gitu belum ya. di rombongan kami kan ada beberapa teman-teman Katolik yang tentu kita beri kesempatan untuk mendapat namanya pemberkatan langsung oleh Paus gitu ya. Saya saja dengan beberapa rekan-rekan, saya hanya kirimkan foto rekan-rekan saya yang beragama Katolik gitu ya. Saya kirimkan foto itu nangis. Oh, gitu Karena ya? katanya mereka saja yang beragama Katolik itu malah belum pernah ketemu. Ke Vatikannya sering, tapi ketemu langsung pausnya itu yang susah, sebuah kemewahan lah bagi mereka itu. Begitu Bang. Iya, baik. Kembali ke deklarasi Jakarta Vatikan. Ini mau dibawa kemana oleh teman-teman OKP? Mau diapakan selanjutnya setelah dari Vatikan? Ya, kita next step tentu nunggu semua rombongan sampai Indonesia. Dalam 1, 2, 3 hari ini mungkin kita akan ada kumpul atau konferensi pers. Karena kedatangan Paus Fransiskus kan sebentar lagi tanggal 3 September begitu ya. Betul. Kemarin dengan Romo Markus kita sudah sempat sampaikan keinginan bahwa kalau bisa teman-teman lintas iman ini dilibatkan. Tentu karena ini juga kunjungan kenegaraan, kita berharap ada atribut-atribut lintas iman yang ikut menjaga atau meramaikanlah kedatangan Paus Fransiskus. Lalu next ke depannya kita memang rencana membawa dokumen ini ke Al-Azhar, Kairo. Oke, setelah dari Vatikan ke Al-Azhar bertemu Syekh yang menandatangani dokumen Abu Dhabi. Kemudian setelah itu sebagai bentuk kampanye lanjutannya kita akan bertemu dengan beberapa penerima Nobel perdamaian. Wow, level dunia dong? Level dunia. Oke, baik. Kita ingin menyampaikan bahwa gagasan tentang Pancasila ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia, tapi ini sudah penting kita amplifikasi ke masyarakat dunia. Oke, keren. Berarti seperti promosi itu. Kampanye Pancasila ya? Pancasila. Oke, baik. Bung Jul, sekarang tanggal 26 berarti kurang lebih seminggu lah ya. Apa harapan Bung Zul terhadap masyarakat Indonesia, mungkin juga kawan-kawan Islam terhadap kunjungan Muslim dan Muslimat terkait dengan kunjungan pemimpin agama Katolik? Apa harapan atau apa saran? Ya, tentu kalau kita di Islam itu diajarkan bahwa salah satu ciri keislaman kita itu adalah menghargai tamu, menghormati tamu. Sehingga dengan segala keramahan yang kita punya, dengan segala potensi yang kita punya, tentu kita akan berupaya turut menjaga, turut membawa kesan positif atas kunjungan seorang tokoh spiritual dunia dan juga tokoh dunia, seorang Paus Fransiskus di Indonesia. Terkait dengan kan akan ada pertemuan di Istiqlal dengan para tokoh. Betul. Harapan apa yang pemuda hendak sampaikan kepada pemimpin tokoh dunia ini? Mengingat dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Iya. Kemarin kami mendengar langsung, walaupun Paus Fransiskus menyampaikan dalam bahasa Italia gitu ya, tapi kami sangat terkesan betul tentang konflik yang terjadi di Palestina. Paus Fransiskus itu menyampaikan hal tersebut secara langsung. Dan ya kita berharap tokoh-tokoh yang sempat berdialog besok dengan Paus Fransiskus turut mendorong hal yang sama. Karena hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Paus Fransiskus. Tentu juga kepada bagian-bagian dunia lain yang sekarang ini sedang berkonflik. Konflik hari ini kan tidak hanya konflik ekonomi, ada juga ketegangan gitu ya, kemudian ada peperangan. Dimanapun kita sangat berharap kalau bisa perangnya di stop. Perangnya di stop ya, baik. Perangnya di stop karena yang korban ini bukan siapa-siapa, sesama kita umat manusia yang korban. Di sana ada orang tua, ada ibu yang kehilangan anak, ada anak yang kehilangan ibunya, dan tentu kalau itu terjadi, masa depan dunia juga yang akan dipertaruhkan. Baik. Jadi teman-teman anak muda atau pemuda ini hendak mendorong kepada pemimpin-pemimpin agama dan tokoh dunia untuk memperbaiki dunia dengan menghentikan perang atau kekerasan ya.
Oke, baik. Tidak ada upaya, tidak ada usaha yang paling terbaik hari ini selain upaya untuk menghentikan perang. Baik, baik. Tribuners, dimanapun Anda berada, kita bincang-bincang menyangkut kunjungan Paus, tetapi sangat dalam tadi, bahwa ternyata satu praktik yang sudah biasa kita lakukan, satu yang menjadi ideologi bangsa, falsafah bangsa, yakni Pancasila, teman-teman pemuda kampanyekan ke tokoh dunia, dalam hal ini pemimpin Gereja Katolik sedunia, Sri Paus Fransiskus, dan nanti akan berkunjung ke Al-Azhar di Abu Dhabi untuk mempromosikan hal yang sama ke Syekh Tayyip, yang pada 4 Februari 2019 menandatangani dokumen Abu Dhabi bersama Paus. Dan teman-teman juga akan kampanye hal yang sama di Indonesia. Bang, pesan khusus untuk teman-teman generasi muda akan peran apa yang bisa mereka mainkan menghadapi persaingan global yang makin terbuka, tapi juga menjiwai Pancasila. Yang pertama tentu berbahagialah kita sebagai kaum muda Indonesia, karena diwarisi sebuah kesadaran yang sangat mendasar bahwa di balik keberagaman, di balik bedanya bahasa kita, bedanya budaya kita, di situ ada kekuatan yang sangat besar. Dan kekuatan itu sudah sewajarnya dan seharusnya sebagai kaum muda Indonesia ini kita sampaikan kepada komunitas dunia bahwa mungkin saja Pancasila bisa menjadi alternatif baru bagi masyarakat dunia untuk menciptakan perdamaian bersama. Terima kasih Bung Julfikar Ahmad Tawala, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan hadir ke studio kami di Palmera. Terima kasih Bang Nomo. Salam sehat selalu, sukses untuk Pemuda Muhammadiyah, Tribuners. Itulah bincang-bincang kita sore ini. Besok kita masih akan sambung. Besok masih ada 2 tamu kita yang juga dari Vatikan, karena ini seru dan kesadaran bagi anak muda. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.